Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman sambil santai di hari libur ya, weekend teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya baca komentar dulu ya. Dari Bro Muhammad Bahrul ya, 9362. Thanks. Nah, sama-sama ya Bro ya. Makasih ya Bro udah berkomentar ya di channel ini ya. Dari Bro Reza Ahmadi ya, 5948 hadir. Makasih ya Bro selama ini dukung channel ini terus ya. Salam tertukar di rumah ya. Dari Bro Gen Dawn. Lalu prediksi Tai ini. Tai YSS ya. Kita tulis dulu ya. Udah masuk teman-teman ya. Tinggal dibahas aja nanti ya. Terus dari Bro Sopianirosov ya 2611 BBRM. Nah, BBRM belum masuk ya. Kita masukin dulu dari Bro Reja Ahmadi lagi ya. Makasih ya Bro ya atas komentarnya dan sering support ya di channel ini ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya. Hadir juga dari Bro Reja Ahmadi juga sama dari Busan TV. Makasih Busan TV ya. Selama ini selalu support terus ya. Dari CB Merah Putih ini Jas. Kita catat dulu Jas ya. Dari Bro Dindin Delgaded ya. Thanks atas serial. Makasih ya Bro ya. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bro juga bisa memberikan manfaat juga orang lain juga ya. Kita saling memberikan manfaat ya. Dari Bro Abdul 22 Zapar 22 ya. Baca katanya ya. Baca kita catat dulu. Terus dari Sis Nur Hayati, makasih banyak sama-sama ya sudah bersama. Semoga manfaat ilmu dan berkah rezeki. Amin. Makasih ya Bro Sis ya. Terima kasih Sis atas doanya dan mudah-mudahan apa yang didoakan dari Sis Nur Hayati dikembalikan lagi ya ke Sis Nur Hayati dan dikalikan 10 kali lipat atas doa tersebut. Dari Bro Muhammad Fadi ya, terima kasih sudah bahasa. Makasih sama-sama Bro ya. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat ya. Dari Berkah Mandiri Lestari ya, makasih bahasa iCase-nya. Kalau ada kesempatan coba bahas baik ya. Ikuti 38 biar kejemput. Kalau baik mah sering dibahas ya. Nanti mungkin silakan dulu lihat yang paling bawah, yang paling terbarunya aja ya. Tapi saya catat dulu ya. Sering itu baiknya sering dibahas ya. Maksi dari Bro Udin ya. Udin YT 4096. Maksi itu emiten yang didontrenkan teman-teman ya. Nano sering dibahas. Nggak apa-apa, kita masukin dulu ya. Oke, dari Bro siapa nih? Rinto Permana ya. Analisanya mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang saya pingin yang pingin saya tekankan ya. Yang penting kebermanfaatan ya. Kalau kita bermanfaat ya mudah-mudahan nanti teman-teman ke depannya ya. Target saya itu semua targetnya 50% lah, 50% dari subscribe saya itu teman-teman sudah bisa menganalisa sendiri, terus ya nanti ke depannya bisa jadi nilai manfaat gitu kan. Silahkan aja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menjadi partner buat orang lain juga gitu. Pengennya saya seperti itu. Dari saya itu dasarnya aja. Nanti teman-teman dengan metode yang teman-teman laksanakan pasti ketemu kok teman-teman metode teman-teman ya. Pasti teman-teman bisa lah ya. Look at NIM ya. PTBA udah masuk ya. PTBA udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Suri juga udah masuk. Dari Bro Dodi ya Suri ya. IGS saham baik nanti kita bahas baik ya. Oh samen ya, men N-nya 2 ya. Nanti kita bahas juga dari Seventeen ya. True udah masuk bahas itu ya, udah masuk. True jangan jauh sudah dibahas teman-teman. Oh True dibahas di nomor 1 ya. True sudah dibahas di nomor 1. Nah kita kasih tanda sini True. True ya. Nah terus sudah dibahas di nomor 1. Kita cek ke sini teman-teman. Kita cek ke sini. Kita masuk ke channelnya. Untuk True itu udah dibahas ya. True. Nah dari Uneling ya, terima kasih sama-sama ya atas komentarnya. Dari kota juga udah masuk ah. Kota udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Baik, kita lihat True di nomor 1. Nomor 1 di sini nah nomor 1 nih ada ya. True. Nah nih True dan nomor 1 nih. Sama saya ngasih tanda di sini teman-teman.
Ketika saya akan cari true gitu ya, tuh masuk ya, tuh di nomor 1 teman-teman. Nah, ini ada tuh yang nomor 1. Nah, bagi teman-teman bagi yang baru gabung ya, kalau pingin yang terbaru dari nomor 1 ini ya, di tanggal 4 nomor 1 ini di hari Kamis malam teman-teman ya, setelah penutupan market. Tapi kalau teman-teman pingin lihat-lihat dulu silahkan aja gitu ya. Udah saya catat kok teman, silakan yang cocok yang mana dilihat aja dulu teman-teman ya. Dari nomor 1 di tanggal 4 teman-teman ya. Ini kan kalau 4-nya lagi berjalan yang di sini teman. Ini 4-4-nya lagi berjalan. Nah, ini yang pas penutupan malamnya nomor 1 sampai nomor terakhir nomor berapa ini? 13 ya. Berarti sekarang masuk ke 14 teman-teman. Baik teman-teman, datanya sudah saya siapkan ya, tinggal dibahas aja. Nanti mungkin kalau yang belum masuk silahkan aja di kolom komentar dulu teman-teman ya. Baik, kita mulai dari brand dulu teman-teman ya. Ini ada teman kita yang nanyain brand ya. Kita cari dulu. Oke, brand. Baik, dari Bro Jenny. Oh, Sis ya. Sis Jenita. Nah, MM1KF ya. Ini tips saham brand katanya. Baik, kita langsung aja bahas saham brand. Baik, saham brand ini tanda penurunan sudah mulai dilewatin teman-teman ya. Satu nih ya. Tanda penurunan yang ke-1 dilewatin. Kemarin tanggal 1 juga ikutan tapi langsung ditutup. Bagus nih. Si brand langsung nutup teman-teman, langsung nutup ikatan dari market makernya ya. Nah, itu tanda kenaikan saya bikin teman-teman ya. Saya bikin juga di sini nih kedua nih. 1, 2, 3 aja sudah ada 3 tanda kenaikan yang baru ya. Apabila sudah mulai dilewati dengan body lagi cenderung dia akan up teman-teman. Karena kalau yang tanda pertama ataupun kedua dilewatin cenderung sudah masuk lagi ke MA10 sama MA20-nya. Artinya masih bisa up ya. Tapi hati-hati teman-teman ya. Kalau dia nempel doang di angka 8425 ya. Ini masih aman. Tetapi kalau sudah jatuh hati-hati teman-teman, lebih baik tunggu dulu. Kalau mau ngambil tunggu dulu, kalau mau average tunggu dulu ya. Yang nyangkut tenang aja, saya punya target di angka 10.700 teman-teman ya. Kondisinya sekarang lagi posisi koreksi dulu. Perhatikan teman-teman MA 20-nya masih menuju ke atas ya. Belum dibelokkan, masih menuju ke atas. Jadi masih ada titik untuk bisa up. Karena apa? Karena dia belum bisa menembus area 8425. Kalau 8425-nya ditembus baru teman-teman ya udahlah kita akan turun dulu. Mungkin teman-teman akan bersabar nanti nunggu di garda terakhir di MA 200 kalau terjadi penurunan ya. Karena tahanan itu hanya di candle tebal ini nih. Selama candle yang tebal ini tidak bisa dilewati teman-teman cenderung masih aman sebenarnya. Jadi di sini nih batasnya itu di angka 8.200 di harga psikologis. Kalau masih ditahan di angka 8.200 masih posisi aman. Tetapi kalau sudah jebol, dia akan punya PR teman gap nih yang sangat tinggi sekali nih. Pasnya itu di MA 200-nya teman-teman. Jadi kalau dia diturunkan di MA 200 sangat baik. Kenapa dia sekali dia menutup gapnya yang kedua nih. Ini kan yang paling lebar satu nih ya gap, ini juga gap. Nanti suatu saat dia akan pasti ketutup teman-teman. Jadi teman-teman santai aja kalau yang punya brand santai aja dulu. Ini bisa ke arah 6.100 lagi ya. Karena gap ini sangat lebar sekali, pasti ketutup teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sampai ke targetnya dulu ya ke 10.000 teman. Karena posisi CMA 10 sampai yang 20 lagi menuju ke atas. Cuman ada cumannya lagi nih teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Kemarin kan bandar power ngambil banyak di sini sama bandar lokalnya ya. Ternyata di 4 hari belakangan ini teman-teman si bandar power lagi jualan dulu teman-teman ya. Jadi pengambilan kemarin itu ketika di sini nih, nah sekarang lagi dijual dulu ya. Kayak kita lihat di sini poinnya siapa yang ngejual, ada si AK ngejual ya. Tapi yang ngambilnya bagus nih TP, IP, LG teman untuk poinnya walaupun ya TP sama IP mungkin kurang bersahabat teman-teman, bukan kurang bersahabat, kurang familiar lah teman-teman ya. Tapi kalau si LG mungkin familiar ya bagi teman-teman gitu ya. Tapi di sini si domestic bond ada broker baik juga nih model si AZ ya MG. Sebenarnya MG kalau di harga bagus teman-teman dia cenderung membantu untuk markup harga juga teman-teman ya. Artinya ada kecenderungan dia itu seperti BK ya. Cuman dia bisa di markup dulu harganya. Jadi ada kemungkinan bisa di up teman-teman ya kalau ada si MG ya, kalau si AZ apalagi gitu kan. Nah, teman-teman bagi teman-teman yang mau average sabar dulu jangan masuk dulu. Karena potensi pun masih berapa persen di sini penurunannya. Nah, baru 10% ya masih posisi aman lah 10% teman-teman ya.
Nanti kalau mau masuk teman-teman upayakan nanti teman-teman biarkan masuk dulu ke MA 10-nya ya. Kalau mau masuk teman-teman biarkan dia di jalan di atas relnya dulu. Nanti kalau sudah mulai dia di jalan di atas relnya lagi dia akan cenderung baik dan bisa di-up sampai ke targetnya 10 ribuan ya. Nah, kalau kita lihat dari sini brand, teman-teman, brand ini posisinya sudah di harga premiumnya ya, tengah ke atas ya, ya. Sudah di harga premium tengah ke atas. Ini pasalnya teman-teman. Ini masih punya kesempatan harga lebih tinggi lagi. Karena belum pernah menyentuh harga atapnya ya. Ingat ini saham ketokohan dan milik bandar ya. Jadi kesempatan untuk di up ke harga 11.000, 12.000 sampai ke angka 13.000 aja masih bisa. Kenapa? Soalnya ini posisinya lagi di atap itu jauh teman-teman. Artinya masih ada potensi untuk naik ke lebih tinggi lagi harganya. Ini bisa mencapai harga tertinggi yang baru teman-teman ya. Tinggal si bandarnya nih mau nutup PR-nya dulu atau mau menyelesaikan tugasnya dulu ke 10.000 ya. Sama-sama baik sih teman-teman. Sama baiknya kenapa? Yang istilahnya kalau di up istilahnya teman-teman isu cuan duluan gitu kan. Nanti kalau di bawah yang baru masuk baru ngambil lagi gitu kan. Nanti ini titik kursi aja nanti di MA 200-nya di sini teman-teman ya. Bila terjadi pantulan maka akan terjadi kenaikan lagi, tapi kalau cenderung dia dijebolkan hati-hati untuk menutup gap PR di sini. Lebih baik teman-teman kalau yang mau ngambil ya kalau dikasih kesempatan ke level 6 ribuan lagi ya ambil di sini aja ya. Tunggu di sini aja. Tunggu sampai betul-betul nanti emas juga akan ada menuju ke. Tapi untuk sementara ini yang sekarang ini teman-teman ya, jangan sampai jebol dulu area 8450. Mentok-mentok di sini nih. Yang ke 8.200 yang tadi saya bilang itu ya, jangan sampai mentok situ aja karena masih ditahan kan di candle yang tingginya nih. Bila jebol hati-hati aja teman-teman karena harus menutup gap yang sangat lebar, ada satu, ada dua teman-teman ya. Dan si bandar lokal pun memang keluar teman-teman ya sama si bandar foreign-nya. Tapi kalau dihitung teman-teman dari mulai tanggal 22 untuk bandar foreign-nya masih banyak barangnya ya. Nah, bandar lokal itu ngambil sejak tanggal 16 Juli ya. Artinya barang itu masih banyak ya, baik si bandar lokal atau foreign. Jadi kecenderungan untuk di-up-nya masih ada teman-teman ya. Oke, untuk brand segitu ya. Lanjut ada cuan teman-teman ya. Kita cek cuan nih sama juga punya Mr. Pepe ya. Cuan, tolong bahas cuan dari Bro Sis Elisop ya. Dari esok bahas cuan. Terima kasih. Terima kasih Kang. Di NTBK hari ini saya cuan. Saran saya mending buka kalau bisa aja. Bisa aja nih nanti kita ya. Enggak teman-teman saya pingin memberikan manfaat aja ya buat teman-teman yang lain ya. Karena tujuan dari awal saya pingin punya kebermanfaatan, udah itu aja teman-teman ya. Kita di sini tukar pikiran, tidak ada istilah guru dan murid. Tukar pikiran aja di sini teman-teman, bebas baca sama saya ya. Bahkan senang gitu kalau ada teman-teman yang sudah mulai cuan gitu ya. Sudah mulai ada yang berani ngambil di bawah gitu kan dengan sistem nyicil seperti bandar. Wah, keren teman-teman ya. Sekarang teman-teman jangan sampai teman-teman ngambil di atas lagi ya. Hanya bagi seorang pemberani dan punya modal besar. Bahkan teman-teman yang punya modal besar aja ngambilnya di bawah teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman ngambil di atas gitu, walaupun itu broker bagus, walaupun itu emiten bagus teman-teman ya. Cobalah ngambil di bawah pelan-pelan, ambil yang berfundamental baik dulu deh gitu ya. Saya pinginnya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman segitu ya. Cuan dulu kita bahas cuan ya. Senang saya mah kalau lihat teman-teman pada cuan ya. Apalagi emiten cuan. Cuan itu sebenarnya sudah lumayan tinggi teman-teman ya. Cuman kemarin itu cuan itu sempat sempat melebihi atapnya, tapi tiba-tiba jadi pas banget atap teman. Artinya si cuannya lagi posisi mahal teman-teman ya. Kecuali kalau si cuan ini yang saya bilang itu dia harus bisa ngebreak dulu area 1695 dikit aja teman-teman ya. Cenderung ke 1800 aja biar nanti si PR ratio yang di sini teman-teman ya cenderung dia istilahnya dibuka lagi ya. Tapi saya melihat teman-teman kemarin udah stock split, hati-hati ya. Yang artinya stock split itu kan teman-teman ini harga sudah mulai mahal. Dibagilah 10. Nah, ini kalau di aslinya itu ya kali aja 10 teman-teman ya. Jadi saya nunggu koreksiannya tapi belum dikasih koreksi ya.
tunggu koreksiannya aja teman, karena setiap stock split biasa suka dikasih koreksi gitu ya. Mau di sini kasih koreksi dikit ya, tunggu koreksi agak dalam aja teman-teman ya. Mungkin ada peristiwa sesuatu ya menyebabkan dia itu pasti ketutup lagi. Soalnya kemarin ada gap di sini udah ketutup lagi nih. Harapan gap itu di sini teman-teman di angka 990 ya. Ini harapan gapnya di sini nih teman-teman. Kalau dia turun ke level sini udah tunggu sampai MA10 juga karena menuju ke atasnya teman-teman ngambil di situ aja karena potensi penurunan harusnya ada nih teman-teman ya. Karena potensi gap yang sangat lebarnya pasti ketutup. Entah apapun nanti peristiwanya pasti ketutup teman-teman ya. Ini mulai di sini nih, ini kan ada gap juga teman-teman. Itu ada tanda-tanda penurunannya teman-teman. Setiap gap itu pasti ketutup. Oke. Nah, tanda penurunan sudah mulai dijebol teman satu ya. Ini kan karena ada peristiwa kan dua kita pindahkan ke depan kan di sini nih. Nah, perhatikan teman-teman hari ini secara TA ya. MA-nya itu sudah saya pindahkan ke depan sini ya biar kelihatan sama kok harganya teman-teman ya. Sudah mulai dead cross teman-teman ya. Kita kasih tanda kenaikan juga. Sudah mulai dead cross. Jadi teman-teman jangan ngambil dulu. Bagi yang baru ngambil jangan ngambil dulu ya. Saya kan pernah bilang kepada teman-teman bahwa MA10 lagi tinggi ya, sudah mulai tinggi apalagi stock split gitu ya. Nanti ada tanda kenaikan di sini juga nih. Nah, dia kalau bisa menjajaki tanda kenaikan ya, teman-teman ya. Dan cenderung dia masuk lagi ke MA10-nya, cenderung dia bisa di-up kembali gitu ya. Tetapi kalau dia cenderung malahan tanda penurunan yang dilewatin, teman-teman ya. Teman-teman waspada bisa turun bisa ke level sini ya. Ke angka 117, teman. Soalnya di sini tidak ada candle yang tinggi, teman-teman ya. Cenderung dia dipisah-pisah gitu kan. Hanya meninggalkan gap yang sangat tinggi. Nah, begitu teman-teman. Apabila ditahan atau di level sini nih, ini kan PR tanggal 1 ya, PR market maker ya. Dia tahan di area 1445 teman-teman ya. Ini cenderung baik ya, tetapi kalau sebuah dijebol teman-teman artinya dia akan mengalami penurunan yang agak dalam dikit karena soalnya si MA10 sama MA20-nya berada di atas candle ya. Ini ada 3 hari ini dalam posisi dia sideways atas dan bandar lokal sama Siporen masih mengisi terus teman-teman ya. Ada yang ngisi apalagi waktu tanggal 26 Agustus ya. Siporen aja si bandar lokal aja ngambil sampai 5 juta lot gitu ya. Terus si bandar Poren ngambil sampai 650 miliar. Teman artinya itu bukan barang yang sedikit yang diambil ya. Nah, kalau dia mau menaikkan lagi kalau pingin istilahnya terlihat jelas dia akan terus uptrend teman-teman ya. Ini harus bisa melebarkan diri artinya dia harus melebihi harga 1.800 di sini nih ya. 1835 harus dijebol baru dia akan terlihat jelas ininya renggang. Nah, kalau sudah mulai renggang teman-teman ya, si PRS-nya sudah mulai kebuka teman-teman. Nah, artinya dia akan terus melanjutkan kenaikan karena di sini tahanan sangat gede banget di sini nih. Tahanan selain volume yang gede, tahanan sebagai barang juga banyak banget. Bayangin aja kemarin transaksi waktu ini kan sampai 5 juta lot teman-teman, sedangkan di sini transaksi sampai 700 600 lah 600 miliaran lebih teman-teman, itu sangat luar biasa gitu kan. Terlebih sekarang pun kemarin ya si Bandar Poren pun ngambil lagi ya 11,3 miliar, artinya terus-terusan diambil. Cuman secara TA ya posisi masih downtrend teman, bukan downtrend turun lah, koreksi ya, koreksi lah teman-teman ya. Makanya dia kalau koreksi ke level sini masih aman 1, 2 nih masih aman ya. Jangan sampai jebol, terutama jebol yang di sini teman-teman ya. Jangan sampai jebol sini deh ya. Soalnya khawatirnya dia bisa jebol ke area 1000 berapa nih 1410 katanya. Dia bisa turun lagi. Nanti teman-teman kalau mau ngambil ya, usahakan ini kan harga sudah tinggi, saya mengingatkan aja saya sudah tinggi. Tapi ada potensi kenaikan ada. Kenapa? Karena MA200 lagi menuju ke atas juga ya. Terus si bandar lokal sama si poin terus akumulasi gitu kan. Tunggu aja sampai betul-betul melewati dua tanda kenaikan ini ya. Atau teman-teman nanti setelah lihat MA10 menghadap ke atas. Kalau sudah mulai menghadap ke atas lagi cenderung dia akan up. Tapi kalau masih cenderung MA10-nya masih menuju ke bawah, cenderung dia akan turun kembali untuk ngambil tenaga juga ya. Nah, kalau enak kalau dia sudah mulai turun agak dalam dikit ngambil tenaganya enak. Jadi ada istilahnya sebagai tahanan di situ teman-teman. Soalnya sini walaupun pengambilan banyak teman-teman dari seorang bandar lokal sama Polres cenderung dia di sini sedikit tahanannya. Tendanya kecil teman-teman ya. Di sini tidak ada tenda yang besar alias ini ya. Cuma di sini doang kan besar. Nanti mungkin di sinilah teman-teman nanti area untuk pantulannya kalau terjadi penurunan yang sangat dalam gitu kan. Nah, di sini kanalnya sangat besar aja, panjang juga di sini. Jadi area tanggal berapa nih? Tanggal 6 Mei ya. Oke, teman-teman. Mungkin seperti dulu ya untuk cuan ya. Hati-hati ya walaupun bandar lokal sama Sipor yang cenderung ngambil banyak.
tetapi harganya sudah mulai tinggi. Tetapi kalau dia sudah mulai melewati 1.800, nah nanti sudah si EPR rasio, harga atapnya terbuka lagi, lebih lebar lagi, cenderung tidak menyentuhnya, cenderung dia akan up kembali teman-teman ya. Tapi hati-hati, ini adalah emiten yang lagi udah stock split, artinya harga sudah mulai mahal banget teman-teman. Maka setiap target saham-saham Mr. PB itu cuma satu, stock split. Kalau sudah stock split berarti sudah harga sudah mahal teman-teman. Oke, lanjut ya. Ada emiten ACES, teman-teman. Tuh, coba teman-teman ya. PNTPK sudah dicatat ya. Oke, kita lanjut ke emiten ACES, teman. ACES kan? Ya, ACES, teman-teman ya. Dari Bro Ragia ya. Nah, aku masih nyangkut di ACES di 785. Udah siap, mau siap-siap tapi nunggu dilongsorkan lagi, nyantai, nunggu momen dulu. Nah, teman-teman, betul. Teman-teman harus nunggu momen dulu. Kapan momennya? Nah, saya perhatikan sini nih. ACES ya. Ini posisi emang si ACES ini harga sudah murah banget teman-teman ya. Sudah murah banget ya. Tunggu momennya ada ketika dia sudah mulai MA10 dibuka menuju ke atas. Ya, kalau teman perhatikan si ACES ini nih, posisinya itu dia lagi posisi MA10-nya masih berada di atas candle. Artinya masih ada peluang untuk penurunan ya. Karena MA10-nya masih berada di atas candle. Hati-hati jangan ngambil dulu teman-teman ya. Dari Bro Tedsus ya 9931, bahas ACES gimana nasibnya, aku nyangkut di 535. Teman kita nyangkut di 785, teman kita nyangkut di angka 535 ya. Sedangkan harga wajarnya di angka 718. Nah, 718 kan kalau berdasarkan teman kita di angka 785 cenderung mahal. Masih mahal ya. Average-nya enak nih, tinggal harga tengah-tengah aja gitu kan. 7 sini ya. Nah, mungkin nanti kalau di average sekarang mungkin nanti bisa punya harga di bawah MA 200 gitu ya. Tapi tenang aja, kalau yang 500 masih aman, 535 itu masih aman teman-teman. 535 di sini kan. Nah, di sini area sini. Nah, area sini ya. Area sini 535, area sini kan. Ini harga wajarnya kan 700-an teman-teman ya. Untuk kuartal 2 yang sekarang 700-an, cenderung menurun ya. Nah, kalau teman perhatikan si ACES ini ya, secara MA teman-teman ya, MA 10, MA 20 berada masih di atas teman. Artinya masih ada peluang downtrend kembali, tanda kenaikan dilewatin, cuman dia nggak kuat. Ya langsung diturunin lagi kan, apalagi terlebih tanggal 1 ya, udah tragedi. Nah, saya tanda kenaikan juga di sini pas tragedinya. Ini wajib dikunjungin ya. Wajib dikunjungin karena gap teman-teman ya. Nah, nanti kronologisnya. Kita gedein dulu dikit deh biar kelihatan jelas ya. Nah, enak nih kalau begini, bukan kelihatan jelas ya. Nah, kenaikan pun terlihat jelas di sini kan. Nah, ada kenaikannya. Bisa bikin tanda penurunan nih. Nah, tanda penurunannya. Ini karena sudah mulai bagus teman-teman ya. Karena tengah-tengah gini ini bagus teman-teman ya. Kita bikin strateginya teman-teman. Bukan strategi apa ya. Planningnya lah teman, sama ya strateginya. Nih, teman-teman, ini kan posisi SMA 10 sama SMA 20-nya ya. Berada di atas candle kan, artinya masih posisi turun. Bila mana dia naik teman-teman ke level 44 nih. Nah, ini masih bisa turun kembali karena masih belum bisa melewati ya. Nah, nanti apabila tembus teman-teman ke tanda kenaikannya 45, baru tanda kenaikan kan di 456, cenderung dia itu naik teman-teman dan menyentuh dengan body. Lihat nanti MA 10-nya ya. Kalau MA 10-nya sudah mulai dibengkokkan ke atas, nah udah mulai siap up nih teman-teman ya. Tapi kalau dilewatin teman-teman ya, contoh dilewatin tapi masih menuju ke bawah MA 10-nya, itu masih ada potensi penurunan. Apalagi kalau hanya dilewatin dengan shadow aja, ya cenderung dia akan turun terus gitu kan. Tetapi kalau sudah mulai, ini kan tanda kenaikan sudah dilewati ya di 464-nya, berarti punya tanda kenaikan yang baru kan, harga tertinggi yang baru kan. Nah, maka akan terjadi kenaikan apabila sudah bisa melewati harga tertinggi yang baru di level sini nih. Jadi ke 488 teman-teman ya. Nanti nih istilahnya apa ya? Mulainya apabila ada kenaikan harus menyentuh 488 dulu teman-teman ya. Nanti sudah pasti kelihatan CMA 10-nya menghadap ke atas ya. Nah, kalau dia ada koreksi nggak usah masalah, yang penting harga tertinggi sebelum sudah mau dilewati, artinya sudah membatalkan harga tertinggi sebelumnya teman-teman ya. Itu sudah mulai mau di up ya, biasanya seperti itu.
Nanti ketika dia koreksi teman-teman, dia itu tidak melebihi harga terendah sebelumnya. Nah, cenderung dia akan di up teman-teman ya. Karena sekarang potensinya masih ada potensi ya. Hari kemarin itu si Bandar Poren ngambil nih. Ada si JP bagus teman-teman. Si JP ngambil sudah mulai net. Baiklah teman-teman ya. Kita cek nih si JP ngambil 85.000 lot ya. Tanggal 3-nya udah 160. Nah, dikumpulin dengan si JP teman-teman ya. 160. Tanggal satunya 159, berarti sini nih. Dari mulai tanggal 2 teman-teman. Si JP sudah ngumpulin 160.000 lot. Jadi si DP KZBK yang ngebuang ternyata si JP sudah ngumpulin. Mereka punya banyak duit teman-teman, santai aja. Jangan ngikutin mereka dulu teman-teman, kita mah ikutinnya kan kita mah modalnya terbatas teman-teman. Tunggu dulu sampai betul-betul kalau kata kita momentum sini. Momen dulu gitu ya, nama momen dulu ya. Momennya kapan? Kalau menurut saya sendiri momennya kapan? Ketika nanti si MA10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas. Karena potensi penurunan masih ada di level 428 ini. Nah, nih si ekor hijau, teman-teman, di tanggal 8 tanggal 9 kan. Nah, saya pingin ke sini, teman. Ini tragedi ya. Tragedi yang kedua kan di tanggal 1 nih sudah mulai ditutup, teman-teman ya. Dia open gap tapi dia nggak mau nih. Hijau sih merah ya. Dia cenderung ngelawan nih, teman-teman ya. Tidak sesuai dengan anjuran gitu kan. Karena ini momen yang di sini juga cenderung dia itu belum ketutup. Bisa ketutup sama candle gini lagi, teman-teman, dengan candle bullish lagi. Jadi nanti ke depannya bisa ke arah sini lagi, teman-teman ya. Kalau dicenderung dia dengan candle yang seperti ini lagi. Jadi untuk ACES yang nyangkut jangan appraise dulu, tunggu aja. Betul kata teman kita, harus nunggu momen. Nah, momennya kalau menurut saya momennya teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Apalagi sudah power. Apalagi sudah si Bandar Poren sudah ngambil. Harusnya ditambah dengan bandar lokal ngambil juga, teman-teman. Di sini belum terlihat jelas net buy, hanya net sell aja. Karena sini terlihat jelas ya YP, CC, XL kan broker lokal semua, kecuali di sini nih. Bukan lokal retail ya. Tapi ada tapinya. Perhatikan smart money teman-teman, sudah ngumpul dengan baik. Ini beberapa kali ya udah dihijaukan tapi tidak kuat juga, hanya naik sedikit teman-teman ya. Tapi dia ada upaya teman-teman. Dan per hari kemarin Bandar Poren sudah net buy. Si Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik ya. Artinya sudah mulai dikumpulin teman-teman ya. Kemarin ini ya, tanggal 4. Cuma tinggal satu lagi nih tanda penurunannya di angka 428 teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti dikasih di sini. Nah, teman-teman kalau ngasih di sini jangan diambil dulu yang saya bilang itu tadi kan. Tunggu MA10-nya di bawah candle dan menuju ke atas. Itu aja teman-teman ya. Kita permudah. Karena posisi si ACES ini posisi sudah murah banget, teman-teman. Artinya dia sudah lepas daripada harga murah ke bawah. Itu murah banget dan ini milik fundamental. Sedangkan berdasarkan harga fundamental di angka 700, teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi santai aja yang 535, 785 ya, santai aja. Apalagi ke teman kita sudah punya rencana, tunggu aja, teman-teman ya. Nanti kalau di average-nya, soalnya MA200-nya pun masih jauh, teman-teman nih, tuh. Ini MA200 masih jauh, jadi walaupun ada kenaikan hanya sementara aja. Kalau teman-teman hanya pengen kejemput aja, silahkan ya, bisa sampai bisa kalau sini naik ini 540. Tapi kan teman-teman pengen lumayan juga gitu kan, pengen kenaikannya lumayan juga, jadi teman tunggu aja, sabar dulu. Nunggu si MA200 sudah mulai mendekati, teman, dengan pelan-pelan gitu. Ya harusnya nanti di sideway-kan, teman-teman, tidak sampai turun gitu kan. Sideway kan naik, turun lagi, tapi tidak jebol area supportnya. Itu cenderung akan baik, biar memancing si MA200-nya menuju ke dekat ke candle. Itu saya sukanya itu setiap emiten yang si MA200-nya ya, yang menuju si candle ketimbang MA200-nya ini dikejar sama candle. Yang dikejar seperti habis ini tiba-tiba naik tinggi, teman-teman. Saya cenderung tidak suka ya kalau saya sendiri gitu kan. Kalau teman-teman suka ya silahkan aja, kan selera teman-teman ya. Saya juga dalam pemilihan MA selera juga gitu kan. Yang penting nanti setiap tanda kenaikan, kenapa saya bikin banyak tanda kenaikan, biar teman-teman sudah mulai tahu nih. Oh, tanda kenaikan sudah mulai dilewati dikit-dikit gitu kan. Cenderung tanda penurunnya tidak dilewatin, sekarang tanda kenaikan yang dilewatin. Kalau sekarang kan masih tanda penurunan yang dilewatin, artinya masih cenderung turun ya, apalagi saya masuk dulu sampai 60 berada di atas.
itu cenderung turun ya. Bandar lokal memang masih jualan, walaupun ada pengambilan belum signifikan, tapi Smart Mayo sudah ngebut sangat baik sekali. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 54. Selagi dia tidak bertahan di angka sini ya, cenderung dia akan turun kembali. Ya teman-teman, karena ada satu lagi nih ya, di 4 di sini nih, harga sini kan, yang ke 426 untuk area penurunannya. Oke teman-teman, cukup ya Aces ya. Lanjut ada PTBA teman-teman ya. PTBA itu cenderung di harga tengah sekarang teman-teman ya. Jadi kalau dikasih bonus bisa ke angka 3 ribuan ya, tapi standarnya harga tengah. Sekarang sudah mulai di supportnya ya. PTBA sudah mulai di supportnya. Kita ini dulu nih apa namanya? Cek dulu siapa yang bertanya ya. Oh ada teman kita nih ya, PTBA masuk sekarang kena guyur YP enggak ya? Kita nanti teman kita nyangkut di sini ya. Semoga besok ada diskon saham gede. Oh ini pernyataan ya. Ada di bawah 1.500, ETM di bawah 20.000 katanya, PTBA di bawah 2.000, PMRI di bawah 4.000. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dapat diskonan gitu ya dari SIS Hairunisa Islamiyah ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sekarang situ ya. Makasih nih SIS atas komentarnya ya. Oke, PTBA ya. PTBA itu yang saya sampaikan tadi di sini ya. Teman-teman nanti sementara ini ya, PTB bisa aja ke level atas ya. Karena dia cenderung dia belum pernah menyentuh harga atapnya, ini juga milik fundamental. Untuk sementara ini teman-teman, sekarang kan di supportnya ya. Nanti targetnya ke harga tengah aja dulu ya, ke angka berapa nih? 2.800 ya. Kalau saya cenderung ke angka sini 2.930 untuk menutup gapnya ya. Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, ini juga tuh udah dijebol lagi kan. Tanda penurunan ini jebol lagi dengan tanda penurunan yang baru dengan si apa namanya? Yang si market maker ini ya. Ini tanggal 8 tanggal 9 aja belum dijemput ya. Wah, udah dijemput teman sama Shadow ya. Nah, mudah-mudahan saatnya nih teman-teman ya, mudah-mudahan saatnya nih. Tapi untuk teman-teman lebih baik jangan ngambil dulu ketika si EMA 10-nya belum di bawah candle ya. Karena masih ada potensi penurunan kan kalau level sini nih. Kecuali kalau si EMA 10-nya sudah mulai di bawah candle lagi, teman. Ini tanda kenaikan nih. Saya bikin tanda kenaikan di sini ya. Apabila sudah mulai tanda kenaikannya sudah mulai dilewati sedikit aja. 2470 cenderung nanti si EMA 10-nya kan sudah mulai menghadap ke atas, teman-teman ya. Nanti harus bisa ngejebol area 2530. Dikit aja teman-teman ya. Ke angka 2540 aja. Cenderung dia akan uptrend. Cuman targetnya sementara ke sini dulu nih. Ke MA 200 dulu ya. Walaupun sekarang ini sangat lebar sekali nih teman-teman. Ini pasti ketutup, teman-teman aja ini pasti ketutup ya. Cuma untuk sementara itu target ke sini dulu karena khawatir dia akan koreksi lagi untuk menentukan arah kembali. Soalnya si EMA 200-nya lagi masih menuju ke bawah. Ya, belum mau nih dikerjasamakan gitu kan. Tapi yang bagusnya si Forex sudah mulai ngambil ya dari sini nih. Dari mulai tanggal 26 Agustus. Kita cek deh 26 Agustus ya. 26 Agustus ada si AK teman-teman masuk ya, si RX masuk nih. Udah BJP, CCBU broker keren semua ya. Untuk benar lokalnya kita cek tanggal 26-nya siapa lagi yang masuk. YP katanya auto configure sama YP teman kita ya. YP punya 20.000 lot ya. SQ ya CC sama si kakak ya. Terakhir dia ngambil siapa teman-teman yang ngambil? Si CC ngambil ya di domestik ya. PD XLXC. Hasilnya Smart Mas sudah ngumpul dengan baik sebenarnya sini nih. Ya tinggal nunggu yang tinggi aja teman-teman ya. Tunggu yang tinggi aja nanti akan terjadi kenaikan yang lumayan gitu kan. Nanti kalau mau ngambil teman-teman ya, upayakan yang tadi saya bilang itu biarkan dia masuk dulu kayak masuk 10-nya karena potensi penurunan masih ada di sini teman-teman. Angka 2003 sama 2350 dan satu lagi di sini nih. 2320 ya. Ini tanggal 8 tanggal tragedinya kan kejemput juga ya teman-teman walaupun dengan shadow gitu ya. Tapi belum saya hapus gitu karena kan masih sama shadow teman-teman sama aja. Jadi ketika tersebut sama shadow tidak akan saya hapus kecuali kalau sama body baru akan saya hapus. Oke teman-teman ya, tunggu sampai betul-betul EMA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Nanti teman-teman targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ke angka 2630 ataupun menyentuh MA 200-nya dulu ya.
Atau nanti teman-teman harus bisa lepas dulu dari 2530 dikit aja sini. Cenderung dia akan up ya. Nanti targetnya yang agak lumayan tinggi di angka 2940 teman-teman untuk menutup gapnya. Jadi targetnya gap ini aja. Ya teman-teman sudah mulai di supportnya lah teman-teman ya. Tinggal tunggu hentakan dikit aja lah ya. Jadi si bandar lokal sudah masuk lagi gitu kan. Nah bandar lokal masuk di sini ternyata keluar di sini. Si HD si YU ya. Si YU brokernya nih si ada sama si YU teman-teman sebenarnya salah satunya sama si LG juga masuk keluar ya. Teman-teman mata biasa seperti itu ya. Standarnya lagi di standar di supportnya teman-teman ini nanti targetnya ke harga tengah aja betul di angka 2800 kalau nggak di gapnya di sini 2940-an. Ya baik tersentuh sama shadow ataupun tidak tapi untuk sementara ini karena MA 200-nya masih posisi di atas candle targetnya ke sini dulu ya ke harga MA 200 dulu. Kita nanti ke depannya lihat apakah bisa jebol MA 200-nya. Kalau bisa jebol berarti fix dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau tidak dijebol hanya sama shadow aja, dia akan ngambil tenaga lagi untuk koreksi ke bawah kembali. Selama dia nanti ya ketika nanti ditahan di MA 20-nya itu masih posisi aman. Kalau terjadi nanti koreksi ke depannya seperti itu teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman ada SIMP ya. SIMP dari Bro Joko Sunarno ya 2909 bahas SIMP. Makasih sama-sama Bro. Makasih atas komentarnya ya. Dari ID Outdoor. Selalu tiap saham selalu simpel dan mudah dipelajari. Saya baru 5 bulan terjun di pasar saham. Selalu ikut pantau video-videonya. Makasih ya Bro ya, saya baru baca, mohon maaf ya teman-teman baru dibaca ya dari Bro ID Outdoor ya. Karena mungkin biasa juga ada banyak kekurangannya lah teman-teman untuk membaca komentar ya. Nanti kedepannya akan lebih teliti lagi ya. Ini soal udah lama banget ya baru kebaca. Soalnya dulu saya itu kalau ngebaca komentar ininya suka di sini di default teman-teman ya. Kadang-kadang nggak kelihat ya sekarang oh harus terbaru gitu kan. Ternyata kalau diterbarukan cenderung dia itu kebaca semua teman-teman ya. Kita lihat SIMP ya. Wah ini udah keren banget nih tanda-tanda kenaikan yang saya bikin tercapai semuanya teman-teman nih. Ya harus sudah cuan gede nih teman-teman ya. Saya bersyukur teman-teman ketika teman-teman sudah profit gitu ya. Sekarang sudah tidak ngambil di atas lagi gitu kan. Itu saya sangat bersyukur teman-teman. Karena kita harus mengembalikan kepada hukum dasarnya teman-teman. Beli saham itu di bawah ya. Jangan di atas nih kan udah di atas kan. Ini kalau saya sih sudah apa namanya sudah tercapai dengan baik satu di sini kan. Nah 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. 4 target terpenuhi semua teman-teman ya. 5 teman-teman ya. 5 target terpenuhi semua kita gedein dulu untuk ngambil celah penurunannya. Nah jika dia juga ikut tragedi 615 teman-teman tanda penurunannya di situ ya. Terus di mana lagi nih support teman-teman nih. 62 pas banget di supportnya nih ya. Nanti di sini nih. Nah, ini tanda penurunan 6540, 540 tanda penurunannya. Ada gap di angka 525. Aman udah sama situ aja lah, teman-teman. Jangan banyak-banyak. Nah, kita bicarakan dulu soal gap yang lurus ini nih, yang lurus yang panjang ini ya. Bila mana dia turun nih. Masih di antara candle yang panjang ini nih. Tapi disesain sedikit. Ya, di sini aja nih. 595 ya. Ini masih posisi aman untuk bisa di up kecuali kalau dia dijebol. Kalau contohnya sampai sini nih 580 ya. Terlebih lagi kalau sampai sini gitu ya. Hati-hati dia akan downtrend gitu kan. Tetapi kalau masih ditahan teman-teman di candle yang panjang ini, terus dia tidak turun melebihi harga candle panjang ini masih posisi aman. Masih bisa di up karena dia akan koreksi cenderung dia lumayan dalam gitu kan koreksi dalam. Ini tanda kenaikan penurunan juga nih. 645 tanda penurunannya. Saya bikin tanda kenaikan di sini 1 ya. Saya pikir sih untuk masa depannya aja lah ini teman-teman ya, jangan ini dulu gitu. Nah, ini tanda penurunannya bila dilewati masih aman atau disentuh pun masih aman, dilewati pun masih aman. Sama lepas sini masih aman. 630 dilewatin aman teman-teman ya.
Jadi 630 dilewati masih aman ya. Terus pas banget sini nih. Aman banget di 615 itu untuk koreksiannya ya. Tapi sebenarnya di sini yang paling aman banget di sini ya. Karena kan ini gap terus turun masih ditahan di EMA 20-nya atau di EMA 10-nya gitu kan. Oh, ini kan emang harus dijemput nih teman-teman. Ini kelakuan market maker besar kan ini. Sudah mau sebagian belum ada yang kejemput ya, baru Aces doang yang kejemput karena dia lagi posisi downtrend gitu kan. Dipaksain juga si market maker Acesnya nggak mau gitu. Ada turunin aja terus teman-teman ya. Kalau ini kan cenderung di up, mereka ini karena bullish teman-teman ya. Dia juga open gap up terus, jadi artinya ada area penurunannya. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Ada ketidakmampuan dia menerobos harga tertinggi sebelumnya. Perhatikan, ini kan harga tertinggi sebelumnya di sini ya. Dijebol hanya sama shadow aja, cenderung diturunin lagi. Diturunin lagi ke bawah lagi, di up, dijebol lagi area tanda kenaikan tapi hanya sama shadow aja. Cenderung dia akan bila tidak ada kemampuan untuk menembus sama body sampai ke level 690 lebih dikit, cenderung dia akan turun. Terlebih lagi ketika dia koreksi, contoh teman koreksi ya, bisa ke level mana aja koreksi sampai ke level sini contohnya gitu teman-teman, yang paling bawah ataupun di atasnya dikit dah. Terus dia naik lagi teman-teman, terus dia tidak bisa melewati harga sini nih di 670 dengan body, hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun terus ke bawah teman-teman ya. Terus semakin tanda kenaikannya tidak bisa dilewati, semakin dia akan turun. Tetapi kalau tanda kenaikan atau harga tertinggi sudah mulai dilewati lagi, cenderung dia akan up. Karena saya melihat di sini si Bandar Foreign masih ada isiannya nih. Hari terakhir aja si Bandar Foreign masih ngambil 1,3 miliar ya. Kita cek si Foreign siapa yang ngambil, nutup net buy-nya. Ada si BB, ini broker saya suka nih. BBZPAK, broker yang saya suka. Cuman masalahnya si SIM ini sudah mulai mahal banget teman-teman. Ini harga sudah mulai ATH selama 10 tahun ini harga tertinggi teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada nggak nih saham SIM gitu ya. Dia punya sejarah nggak teman-teman ya di level paling tingginya. Nah ya ada, ternyata masih ada teman-teman. Jadi masih ada peluang sebenarnya SIM ini ya. Tapi untuk 10 tahunan teman cenderung dia sudah mulai mahal teman-teman ya, sudah mulai mahal ya. Kecuali ya dibuka lagi ini sudah mulai lewat lagi teman-teman ya. Ini apakah bisa ke atas lagi? Kalau dari sejarahnya teman-teman masih bisa teman-teman ini. Karena di sini masih punya harga tertinggi sebelumnya. Lebih daripada 10 tahun ini sudah mulai ngebreak juga kan area tertinggi, ATH tertingginya selama tahun 2021 ya. SIM ini si SIM gitu. Nah, kita kan di sini 668 ya. Kita cek deh teman-teman ya. Oh, kita nanti tersendiri aja ya. Untuk SIM ini HW-nya, harga wajarnya tersendiri aja ya biar enak saya jelas ini. Nah, nanti kita bahas untuk HW-nya teman-teman SIM ini. Nah, soalnya tertarik juga saya setelah melihat di sini teman-teman. Ternyata kalau dimaksimalkan ya semenjak dia listing teman-teman masih ada peluang teman-teman ya si SIM ini. Ini masih ada peluang teman-teman. Makanya yang tadi saya bilang itu teman-teman, kalau dia tidak ada kemampuan untuk melewati harga tertinggi sebelumnya, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah ada ngebreak, teman-teman ya, harga yang lebih tinggi lagi bisa dicari. Ini sebenarnya bukan harga tertinggi untuk keseluruhan ya, hanya 10 tahun aja. 10 tahun ini harganya sudah mulai paling tinggi ATH-nya selama 10 tahun teman-teman ya. Karena kan kemarin di sini tahun berapa nih tertingginya itu tahun 2017 kan. Nah, sekarang 10 tahun itu dia sudah mulai ke harga tertinggi selama 10 tahun. Artinya cenderung uptrend teman-teman. Dan cenderung dia dijual di harga yang memang dari semenjak tanggal berapa di sini ya, semenjak sini pun dia jual di harga mahal. Cenderung di harga mahal. Jadi dikasih kesempatan ke harga murah itu waktu tahun 2020 aja Covid teman-teman ya. Tapi setelah itu langsung ngegas lagi kan. Makanya nanti ke depannya kalau dia dikasih lagi harga di harga tengah sini ya 335 ataupun di atas sedikit udah ambil aja di sini. Karena standarnya dia itu di harga harga murahnya itu di harga tengah ya. Itu untuk SIM teman-teman. SIM teman-teman. Oke, nanti kita cek ya untuk harga wajarnya karena kemarin aja 668 kan kuartal satunya nih. 668 itu berarti sekarang dia harga wajarnya 660 ya. Nah, begitu tampaknya untuk SIM itu masih ada peluang ke atas ya, ada cumannya. Yang tadi saya persyaratan yang tanda kenaikan ini teman-teman. Apabila dia koreksi terus tanda kenaikan yang disitu sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Tetapi kalau sudah ditembus sama body sampai ke level 690 lebih sedikit satu aja teman, 695 aja.
cenderung dia akan menyalip lagi area tertinggi sebelumnya lagi ya. Mungkin untuk di tahun 2000 berapa nih? Tahun 2015-nya teman-teman di level sini. Nanti kita cari ya untuk tanda kenaikannya. Karena kalau berdasarkan Bunda Chat untuk 10 tahunan ya, dalam posisi dia itu sudah mulai over, artinya sudah mulai mahal banget teman-teman ya. Tapi kalau lihat sejarahnya teman-teman, dia masih ada peluang. Bisa kalau level lebih atas lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, selama tanda penurunan belum dilewati sampai ke level 615 masih posisi uptrend. Tapi kalau mulai jebol hati-hati ya. Batasnya itu amannya di 595 di sini ya. Yang penting jangan lepas daripada ini aja teman-teman. Kalau sudah jebol ya udahlah teman-teman, tunggu koreksian dalam aja ke angka 525 lagi gitu kan. Mungkin nanti teman-teman bisa ngambil di babak keduanya teman-teman ya. Kalau sekarang lihat MA-nya masih uptrend, teman MA2 juga masih di bawah candle, masih di bawah MA. MA10 sudah mulai menghadap ke atas, cuma dia meninggalkan gap aja yang harus dikunjungin dulu. Jadi harus dia kalau turun ke sini akan lebih baik lagi ya. Untuk ngambil tenaga, ngumpulin dulu kekuatan biar bisa ngejebol area tanda kenaikannya. Kalau tanda kenaikan sudah mulai jebol, fix dia akan melanjutkan ke harga yang lebih tinggi lagi. Ya teman-teman ya, apalagi melihat si bandar lokal sama si bandar pondok pun cenderung memanipulasi harga teman-teman ya. Lanjut ya, ada Indi teman-teman, kita cek Indi. Dari Sisnabil ya, Pramesti ya. Indi untuk minggu depan. Kalau dari saya teman-teman ya, saya cenderung memberikan kepada teman itu bukan esok naik teman-teman ya, bulan depan naik. Tapi saya memberikan kepada teman itu gambaran arah kenaikannya, tanda kenaikan sama target. Jadi kita akan fokus ke situ. Ukurannya adalah MA. MA10, MA20 sama MA200. Bila mana MA200 sudah mulai di bawah candle, apalagi sudah mulai di bawah MA10 sama MA20 peak, dia akan mengajukan kenaikan gitu kan. Atau dalam artian di uptrend. Tapi kalau masih teman-teman di bawah candle ataupun MA10-nya di atas candle, di atas MA10, itu masih cenderung akan downtrend teman-teman ya. Nah, si ini sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Nah, menurut saya kan saya sampai ke tahun 2024 gitu ya. Ini masih tandanya masih ada target teman-teman ya. Artinya saya menunjukkan kepada teman-teman, ini loh target ke depannya gitu loh. Ini loh target ke bawahnya. Nah, saya menunjukkan seperti itu teman-teman ya. Karena ini sudah tercapai dengan baik, target saya sudah tercapai dengan baik di sini kan. Ini terakhir dibahas tanggal 15/06/25 ya, malah kan sebelumnya juga sudah dibahas ya. Saya tercapai dulu sini ya. Tercapai, kita kecilin dulu teman-teman ya. Nah, baru kita ngobrol. Nah, ya sudah tercapai dengan baik di sini ya. Dekatkan dulu. Oke, teman-teman ya. Kemarin waktu break teman-teman MA200 ya, perhatikan si MA200 nya nih. Sudah mulai bagus teman-teman. Tanda kenaikan saya bikin lagi di sini ya. Ini tanda kenaikannya. Mari kita ngobrol sedikit teman-teman ya untuk si Indi ini. Kuartal 2-nya nih minus teman-teman, artinya EPS-nya negatif. Kalau minus biasanya harga wajarnya minus gitu ya. Biasanya EPS-nya negatif. Tapi jangan patah arang teman-teman ya. Jangan patah arang, ini 54 itu memang milik fundamental teman-teman ya. Tapi ingat fundamental itu akan kalah dengan harga bandar gitu kan. Nah, si Indi ini sudah nge-break teman-teman, sudah break ya area MA200-nya. Dan sudah mulai lurus nih, mulai lurus teman-teman ya. Untuk si MA200-nya. Cuman ada cumannya. MA10, MA20 belum bisa menembus MA200. Artinya masih posisi ngambang nih teman-teman, belum ada topangan gitu kan. Nah, dia teman-teman kalau turun, ini kalau turun dulu ya. Jangan lepas dari, saya nggak ngasih tahu. Nggak tahu. Saya tidak akan ngasih tanda ya. Cuman teman-teman ingat-ingat aja. Jangan dia lepas yang pertama ya. Jangan lepas daripada 1445 atau MA200-nya. Harus ditahan di atas MA200. Posisi aman. Ya, itu posisi aman nih. Yang paling aman di mana lagi sini nih? Ini kan ada resist. Nah, dia jangan melebihi harga sini 1525. Ya, lebih dikit lah, mungkin ke angka 1520 ya masih toleransi lah. Jangan lebih dari itu, aman banget. Jadi kalau dia turun lagi koreksi nih, ya jangan sampai lepas daripada harga ini. Cenderung itu bagus dan aman banget.
Tapi kalau ada yang ada aman banget, ada aman. Nah, amannya di sini nih, 144 amannya, ya. Amannya di area 144. Yang penting dia tidak jebol area MA 200-nya. Ya mungkin nanti kalau dibawa ngeprank dikit bisa ke level 1390, cuman ya harap khawatir aja karena kan si candle hijaunya masih sedikit lagi gitu kan. Di sini tuh volume besar, teman-teman, bandar foreign yang masuk ya. Kemarin masuk itu 39 miliar ya. Tapi dibalas penurunan sampai 24 miliar atau 25 miliar ya. Artinya si bandar foreign ngambil memaaf harga dan jualan di atas, teman-teman ya. Terdeteksi di sini ada si Cece yang ngambil sama si sorry. Cece yang keluar, YU yang keluar, ZP yang keluar. Tapi tanggal 4-nya ternyata BK sama si AK sudah mulai masuk. Andaikan si AK yang memimpin aja teman-teman. Saya pikir ini untuk bisa melakukan perlawanan bisa teman-teman ya. Ada kemampuan untuk itu. Tapi kalau BK juga bagus teman-teman ya. Kalau di harga-harga 1.500 1.000 ke atas bagus lah teman-teman ya. Nah, akan kita lihat bandar lokalnya nih. Bandar lokal kan keluar di sini teman-teman ya. Perhatikan ada si OD MGCPI yang keluar. Tetapi perhatikan YB sama si YP. Kalau si YB biasa pasangan sama si YJ. Cuman saya tahu si YJ kemana nih. Ya, lagi sendirian aja nih. Cenderung di sini adalah yang ngambil itu broker semi lokal lah teman-teman, retail yang udah XL, XC teman-teman ya. Ada si kakak juga, ada YP. Mungkin si YP sama si kakak bisa masuk ke bagian daripada bandar luar gitu ya, sama si YB nih. Karena di sini kan terdeteksi ada pembuangan. Jadi walaupun ada pembuangan, ternyata broker yang masuknya juga bagus teman. Artinya yang ada yang nahan lah teman. Apalagi terlihat jelas di sini kan sudah mulai dorongan kecil, tapi dorongan tapi kecil banget. Tapi itu ada perlawanan lah teman-teman istilahnya ya. Di sini ketika smart money masuk, perhatikan teman, smart money masuk, bandar lokal tidak masuk, bandar foreign kan tidak masuk terlalu banyak ya, cuma sedikit-sedikit aja. Terus di sini juga bandar lokal juga tidak terlalu banyak, pengambilannya sedikit-sedikit aja, malah cenderung turun, bahkan sampai hari tanggal 4 pun cenderung kejualan terus teman-teman ya. Tetapi lihat performa daripada smart money, cenderung dia bisa memaafkan dibantu dengan bandar foreign ya. Jadi si smart money itu punya kekuatan juga teman-teman untuk bisa memaparkan. Kan retail atas nama institusi teman-teman ya. Brokernya broker retail tapi atas nama institusi. Jadi ada kemampuan untuk bisa memaaf harga teman-teman ya. Nah posisi si Indi pun posisinya lagi murah teman-teman. Tidak terlalu murah banget, cuman murah aja gitu ya. Kenapa saya bilang murah? Karena posisinya dari tengah ke bawah. Jadi kalau ke harga tengah itu standarnya bisa standarnya. Tapi kalau dikasih ke atas dari tengah ke atas itu bonus ya. Tapi jangan sampai situ dulu, teman sendiri dulu nih ya. 1.800 lah teman-teman. Kalau saya kemana ini? 1.000 ya, dapat 1.805 teman, target tanggal 2020 ini. Ada angka 2.000, ada di angka 2.300 juga ada teman-teman ya. Kita fokus dulu baru satu teman-teman yang tanda targetnya disentuh ataupun dilewati ya. Cenderung masih banyak lagi target kenaikannya, dan begitupun tanda kenaikan yang baru sudah saya bikin teman-teman ya. Oke. Jadi si bandar lokal masih keluar, bandar lokal keluar, tapi yang ngambilnya lumayan broker lumayan juga, ada si YB gitu kan mengambil ya. Tapi bandar foreign masih ada di dalam. Begitupun ketika pengeluaran ternyata foreign itu yang ngambilnya bagus, broker si BK sama si AK. Apalagi sama-sama si BB, cuma si BB tidak terlalu banyak ngambilnya ya. Mungkin sebagai partisipan aja teman-teman ya. Jadi si bandar foreignnya masih ada di dalam, teman tenang aja. Apalagi yang nampung itu ternyata ada broker foreign yang baik lah teman-teman, yang suka memaaf harga juga. Yang tadi saya bilang teman-teman, jangan sampai jebol area sini ya, di angka 535. Itu cenderung masih baik. Apalagi kalau ditahan di sini aman aja gitu ya. Yang paling aman banget itu di area sini. Yang 1.530-an lah teman-teman ya. Oke, untuk ini seperti itu ya. Cukup ya ini ya. NTBK teman-teman ya. NTBK dari Bro Rahman 545 ini baru apa namanya, pernyataan ya, pernyataan 2 hari yang lalu. Terima kasih di NTBK hari ini saya cuan. Saran saya mendingan buka kelas. Saya mau masuk. Udah di sini teman, santai aja di sini aja ya. Kalau di sini kan teman-teman juga santai, teman-teman yang lain juga bisa ngikutin gitu teman-teman ya. Yang penting kebermanfaatan, itu yang pengen saya, itu kebermanfaatan. Nanti teman juga akan bisa menganalisa sendiri. Yang saya kasih tahu kepada teman itu dasar-dasarnya.
Nanti teman-teman kembangkan ya, kembangkan dan kembangkan. Itu akan lebih baik lagi. Makasih ya Bro Muhammad Rahman ya. Nah, kita lihat dari Sis Megawati ya. Bahasa NTBK nyangkut di posisi 75. Hari Senin kira-kira bisa up enggak? Terima kasih sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Makasih ya Bro. Terima kasih doanya. Doa kesehatan itu luar biasa teman-teman ya. Dari Bro Iwan Kusnadi ya. NTBK siap Bro. Di sini ya tenang aja teman-teman. Jadi kita di sini pingin kebermanfaatan. Saya pingin yang tadi saya bicarakan itu teman-teman ya. Saya pingin punya nilai kebermanfaatan dan cenderung teman-teman ya. Saya pingin menjaga niat baik saya ya, niat baik saya dari awalnya. Bukan niat baik ya, apanya, niat dari awal lah, niat awal saya dari awal gitu ya. Saya tidak ada media sosial manapun selain daripada YouTube aja. Bahkan mudah-mudahan saya dikonsistenkan untuk membahas emiten teman-teman gitu ya. Ya mungkin kalau telat-telat dikit, mungkin kalau teman-teman perhatikan sebenarnya setiap emiten yang saya bahas itu baik area penurunan ataupun area kenaikannya beserta planningnya sebenarnya sudah disebutkan. Mungkin kalau teman-teman update terus setiap hari kan mungkin ya yang lain juga harus diupdate juga gitu ya. Kalau teman-teman lihat dari video sebelumnya cenderung pasti teman-teman tahu gitu ya. Ya teman-teman NTBK ya. Nah waktu kita bahas ini kan NTBK sebenarnya sudah dibahas juga ya planningnya teman-teman ya. Dan kenaikan sudah lewati dengan baik ya, tercapai ya di sini ya. Nah kalau teman-teman ditanyain apakah besok Senin akan naik teman-teman, saya suka saya bilang kan saya bukan dukun dan saya pun bukan cenayang teman-teman ya. Yang saya tahu adalah area kenaikannya 73. 73 itu area kenaikannya. Penurunan kemana? Nah sini penurunan yang satu nih. Ini kalau turun ke sini masih aman. Nah jadi saya hanya memberikan tahu kepada teman-teman area penurunannya. Sebab sama kenaikan sama penurunan sebenarnya itu hak dari prerogatif dari seorang market maker untuk besok hari. Kadang-kadang niatnya nih malam-malam sudah pada rapat nih. Tiba-tiba hari ini harus naik nih, hari ini harus turun gitu kan. Tiba-tiba kalau kejadian tanggal 1 September terjadi bagaimana? Itu market maker besar loh yang menginstruksikan turun, habis turun up. Nah, siapa yang tahu teman-teman seperti itu. Makanya kejadian-kejadian yang seperti yang tidak bisa diantisipasi gitu kan. Sama kita cenderung lagi santai-santai tiba-tiba turun. Ya, tiba-tiba kita lagi nungguin nih, teman nungguin pengen nih harga segini nih. Tiba-tiba ditaikin. Kita tidak tahu kan. Makanya yang mengetahui naik sama turun besok atau lusa itu adalah market maker. Yang saya tahu itu area penurunan sama kenaikannya aja. Kita akan fokus ke arah situ. Dan cenderung ketika teman-teman ngambil, ketika MA10 di bawah kena menuju ke atas itu lagi uptrend. Nah itu teman-teman ya. Ini posisi masih uptrend teman-teman. Kalau besok naik lagi silahkan. Target saya kan yang ke 73 teman-teman di sini nih ya. Nah ini juga teman-teman perhatikan MA10-nya kan masih menghadap ke atas. Artinya masih posisi uptrend. Cuman ada cumannya teman. Ada cumannya lagi ya. Kita cek tanggal 1 menitan dulu deh. Pengen lihat nih. Ya posisi masih bagus nih teman-teman ya. Bisa ke MA 200 nih, 69 atau enggak ke 73 lagi teman-teman ya. Bisa ngejar ke area 73 lagi nih. Karena posisi walaupun turun ternyata terakhirnya itu dia ada up lah 1 hari. 15 menitan teman-teman ya. Oh 15 menitan lagi posisi mau di up ya menuju ke MA 10-nya. 1 jaman. Ya masih posisi baik 1 jam. Artinya masih posisi bisa di up teman-teman ya. Nah 1 harian aja. Oke 1 harian masih posisi uptrend teman-teman. Masih posisi uptrend teman-teman NTBK ini ya. Ini emiten yang di downtrendkan belum kembali sejak tahun 2002. Teman-teman ini enak nih ini mah ya. Teman-teman ini enak NTBK tahun 2022 dia di downtrendkan. Jadi dia punya PR teman-teman sampai ke level tingginya lagi di sini nih. Nah, di sini nih. Ini 105 milik Bandar ini teman-teman. Tinggal teman-teman ada kesanggupan teman-teman untuk menahannya. Bisa ke level 80 bahkan ke harga tengah. Bahkan saya pikir ke sini bisa. Karena ini emiten adalah emiten yang dilongsorkan. Setiap emiten yang dilongsorkan karena ulah market makernya cenderung dia akan di-up kembali dengan catatan LK-nya tetap keluar, tokohnya tidak bermasalah, teman-teman ya. Apalagi kalau hutangnya dibayar, teman-teman cenderung akan baik-baik aja ya. Selama 3 faktor itu, teman-teman cenderung dia akan di-up sampai ke harga
listingnya kembali karena dia belum pernah menyentuh harga atapnya atau belum pernah menyentuh harga tertingginya teman-teman ya, karena emitennya di downtrend kan. Jadi NTBK ini saya targetnya sini teman-teman, ke level atas teman-teman. Kemana sini? Saya punya target di sini. Nah teman-teman 126 itu target saya teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi ingat ya, ini emiten gocapan ya, ini emiten gocapan. Suatu saat dia akan kegocap kembali itu teman-teman ya. Terus apalagi, pandai-pandailah bersyukur dengan apa yang didapat ya. Semakin teman-teman pandai bersyukur, semakin akan ditambahkan nikmatnya. Oke teman-teman ya. Kalau target kemana? Target saya itu ke atas di sini 126. Nah ya sudah saya kasih tahu tuh targetnya. Nah 126 target utama nih. Kalau pengen tahu prosesnya, silakan cek tanggal 18.03 tahun 2025 teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Cukup sampai situ dulu. Ini untuk benar lokal sudah masuk kemarin teman sini nih ya. Masuk kemarin agak banyak juga, penurunan juga agak banyak. Kita cek benar lokalnya dulu untuk tanggal 4-nya. Masih dikoin sama teman-teman kita ya. Ada XL, ada KK, ada XC, ada tapi sini ada CMG juga bagus, YJ sudah masuk nih. MG, YJ sudah mulai masuk, FZ juga sudah mulai masuk. Kalau kita gabungkan di tanggal 3 masih dikuasain sama teman-teman kita, tapi YJ sudah masuk, CP sudah masuk, AJ sudah masuk. FZ juga masih ada. Artinya ini broker yang ke bawahnya cenderung masih ada. Artinya si bandar lokal pun masih ada di dalam, teman-teman ya. Jadi besok kalau turun ke level sini masih aman ya. Batasnya sampai mana nih? MA20 aja. MA10 di sini nih. Ini masih aman banget ketika turun ke sini. Tetapi kalau sudah jebol ya hati-hatilah teman-teman, kan emiten 50-an ya. Ini cenderung bagus teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol MA10 aja masih posisi aman ya. Yang angka berapa 55 ya. Jadi kalau dia dipermainkan di angka 55 itu masih toleransi lah teman-teman ya. Oke, target selanjutnya ada 773 lagi, masih 73. Saya tidak punya tanda kenaikan yang baru, hanya tanda penurunan aja. Jadi kalau dia turun ke level sini ke 60 ataupun ke level di bawahnya cenderung masih aman. Sampai batas MA 10 ya. Posisi si si volume bagus nih, hijau banget teman-teman ya. Jadi ini campuran teman antara bandar lokal sama si bandar luar, itu sudah boleh barang masuk ya. Oke, teman-teman, untuk NTBK targetnya 126 ya. Itu karena emitennya dengan alasan apa? Emiten belum di-up kembali ke harga listingnya. Itu aja teman-teman. Karena ada beberapa emiten tahun 2024 ke bawah sudah mulai kejemput kan, kata GTSI itu kan udah kejemput teman-teman. Udah sampai di pucuknya, sudah sampai di harga listingnya. Nah begitu. Karena saya bikin channel itu tahun 2024 teman-teman. Saya hanya melihat keresahan aja gitu ya. Ini kok banyak di forum-forum itu banyak yang nyangkut, saya bilang teman-teman ya. Oke lah, untuk pembelajarannya seperti teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti itu ya, NTBK seperti itu. Lanjut teman-teman ya, ada SSIA teman-teman ya. SSIA berarti bawaan. Maksud bawaan apa? Jadi ada 2 komentar teman-teman. Ada 1 komentar, tetapi dia satunya utamanya dibahas dan yang satunya belum teman-teman ya. SSIA, saya suka nih SSIA, lagi turun teman-teman ya. SSIA suka teman-teman, artinya harga tertingginya teman-teman disentuh, tetapi dia diturunkan kembali untuk ambil ancang-ancang lagi nih. Tunggu ambil ancang-ancang lagi ya. Di sini SSIA itu jadi Mr. PP masuk, grup Jarum masuk teman-teman ya. Ini mulanya gede banget teman-teman ini ya. SSIA ini ya. Nah teman-teman ya, perhatikan teman-teman untuk MA-nya dulu ya. Teman-teman jangan ngambil dulu ketika MA10, MA20 berada di atas candle. Itu persyaratan saya teman-teman ya. Jangan ngambil dulu, soalnya tanda penurunan sudah mulai dilewati. Jangan ngambil golok jatuh teman-teman ya. Nanti teman-teman terluka teman-teman ya. Saya bikin tanda kenaikan dulu ya. Untuk nanti melihat perubahan arah. Nah, tanda kenaikan 2330 itu tanda kenaikannya. Itu ada si kepala merah teman-teman ya. Lanjut, di mana sini ada gap di angka 2430 ya. Nanti kalau sudah ngebreak teman-teman ya dengan body, cenderung tunggu dulu. Biarkan MA sebelumnya menghadap ke atas dulu, karena sekarang lagi posisi penurunan dulu. Ini kan ada candle lebar teman sini nih ya, lebar sini. Bila mana dia ditahan di sini teman-teman di angka 2030 ya.
artinya tidak jebol lah area, tidak jebol area sini teman-teman ya. Cenderung dia akan baik-baik saja teman-teman, cenderung dia akan sideway sementara waktu ya, untuk bisa meng-up sementara waktu bisa ke level 2330. Tetapi kalau sudah mulai jebol area sini, hati-hati ini, menunggu di angka 1860 ya, karena posisinya lagi turun seperti ini. Lebih baik santai aja dulu teman-teman, jangan ngambil dulu karena posisi pun masih di harga premiumnya. Tunggu sampai betul-betul reda teman-teman, tunggu sampai betul reda, jangan sampai teman-teman yang nerima barang, karena si bandar foreign sama si bandar lokal lagi jualan, benar-benar jualan ya. Ketika nih bandar foreign jualan terus teman-teman, bandar lokal pun jualan terus ya. Oke teman-teman, tunggu dulu ya, jangan sampai teman-teman ngambil dulu ya. Kita cek tanggal 4 untuk domestik, CC, AK, AZ yang keluar. Betul sih, broker bagus juga teman-teman, yang ngambil broker bagus juga. Jadi mungkin nanti ada tanda kenaikan sementara, bisa jadi seperti itu ya. Terus di broker foreign pun si EU masuk, CC masuk, HD masuk gitu kan, ini broker bagus juga teman-teman ya. Apalagi si AK kan keluar cuma 1,4 miliar, sedangkan si EU nerima dengan baik hati 2,4 miliar, sama si CC ngambil 1,3. Berarti ini barang-barang daripada bandar lokal teman-teman ditembung sama foreign ya. Begitu teman-teman ya. Di sini juga YU juga sama-sama nampung teman-teman. Artinya si bandar lokal ngejual tapi ditampung sama bandar lokal sama bandar foreign di luar itu teman-teman. Jadi bandar foreign emang tugasnya gitu. Tugasnya nampung mungkin teman-teman. Karena mungkin kalau untuk retail kan cenderung dia banyak duitnya retail. Cuman ya sekarang itu lagi ditampung sama bandar luar teman-teman ya. Sabar dulu untuk ngambil. Tunggu sampai betul-betul nanti teman-teman MA10 di bawah candle menuju ke atas. Itu aja patokannya teman-teman ya. Karena masih ada penurunan di level 1860, 1665, bahkan ke angka 1505. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ya. Apabila ada kenaikan, dia tidak bisa menyentuh dengan body 2330 lebih 1 tick, cenderung dia akan turun kembali. Apalagi kalau hanya disitu sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Selagi MA10 sama MA20 ya masih menuju ke bawah. Oke teman-teman, tunggu dulu. Emang di sini afirmasinya bagus banget teman-teman ya. Grup Mr. PP masuk, grup Jarum juga masuk di sini ya. Tapi secara logis market terlihat jelas bahwa si bandar lokal masih foreign jualan, MA10 sama MA20 menuju ke atas. Menuju ke bawah, artinya lagi koreksi teman-teman ya. Apakah akan tanda kenaikannya ada? Ada. Kan udah saya bilang sih teman-teman ya. Tanda kenaikannya ini ada. Ini posisi masih uptrend. Kenapa uptrend? MA2 sampai menuju ke atas. Artinya ini hanya koreksi mungkin agak dalam dikit lah teman-teman ya. Tapi saya pikir teman-teman santai aja dulu kalau mau ngambil ya. Karena potensi pun masih ada. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk SSIA ya. Lanjut ada PTPS teman-teman ya. Berarti bawaan PTPS teman-teman ya. Ada keterangan nggak sih? Nggak ada ya. Ini udah 1 jam lebih teman-teman ya. Satu lagi dulu deh ya teman-teman ya. PTPS tanda penurunan, pas banget di tanda penurunan, saya pindahin ke depan dulu ya. Sini ya, sama soalnya. Dia juga meninggalkan gap juga nih, turunin aja dulu. Kenapa nggak sekalian turunin gitu ya. Oke, teman-teman santai aja lah teman-teman ya. Jangan terlalu terburu-buru. Oke, teman-teman. Saya bikin tanda kenaikan di sini ya. Nah, 186 tanda kenaikannya. Tanda penuh sudah di sini kan ini gap teman-teman, ini gap ya. Ini karena yang besarnya teman sudah dilalui dengan dia ya, dengan pas banget di tanda penurunannya ya. Nah, ada gap di sini nih. Berarti tahanan tinggal di sini doang teman-teman. Jangan sampai dia jebol area 152 ya. Karena kan ini support teman-teman. Kalau jebol 152 ya jebol support ya, cenderung akan turun ya. Tetapi kalau dia ditahan teman di area sini nih, 164 masih posisi bagus. Ya walaupun dia sudah jebol MA10 sama MA20-nya gitu kan. Tapi di sini ada tahanan market maker yang harus ditutup dulu gitu kan. Jadi kalau ketutup akan lebih baik lagi. Sampai mana batas amannya di sini? Di angka 156, cuma nggak saya kasih gambaran di sini, hanya karena kan tidak ada apa-apa di sini teman-teman ya. Kecuali kalau di sini kan support juga tidak saya kasih tahu. Tidak saya kasih tanda teman-teman ya. Antara support ataupun itu tidak saya kasih tanda. Yang saya kasih tanda itu hanya tanda penurunan aja. Intinya kalau tanda penurunan, kalau di sama seperti support teman-teman ya. Kalau dia dilewati cenderung dia kan emang ke situ harus turun ke situ gitu teman-teman ya. Kalau dipantulkan nanti teman-teman jangan ngambil ketika pantulannya. Tetap ketika ngambil itu MA10 bahkan ada menuju ke atas itu teman-teman ya.
biar teman-teman tidak spekulasi di situ. Kalau teman-teman mengambil MA 10 di bawah kalian menuju ke atas, artinya teman-teman punya rule, punya peraturan teman-teman. Beda dengan yang ngambil ketika turun tapi tidak ada apa-apa. Ya walaupun di situ ada support, teman-teman silahkan aja gitu kan. Tapi biasanya kalau support itu saya selalu diimbangi dengan yang namanya tanda kenaikan sama tanda penurunan. Bila tanda kenaikannya sudah mulai dilewati 2 sampai 3 kali, tanda kenaikan saya pikir itu MA 10 sudah mulai di bawah lagi dan akan mulai menuju ke atas gitu kan. Tapi kalau dia cenderung tanda penurunan yang lebih banyak dilewatin, cenderung dia akan turun. Begitu teman-teman ya, kalau saya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini keterangannya tahun 2023 ya. Ini PTPS itu ternyata baru kemarin sore ya teman-teman ya. Pulau Subur, sawit teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oh posisinya masih posisi dari tengah ke bawah teman-teman, masih potensi ada kenaikan ini. Ini emiten yang di-up duluan, artinya dia sudah cuan duluan, jadi sekarang lagi dikembalikan kepada mekanisme pasar, dan di sini mekanisme pasar merespon sebagai milik dari fundamental, teman-teman ya. Ini harga wajar dulu ya, tahun 2020 belum dihitung juga harga wajarnya ya. Kita cek nih ada 2 ya harga wajar ya. Harus sambil santai harga wajar teman-teman, hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan teman-teman ya. Posisi masih posisi harga murah, ya agak murah lah teman-teman ya. Karena masih dari tengah ke bawah. Ya teman-teman, potensi kenaikan apakah ada? Ada. Soalnya sini. MA 200 lagi menuju ke bawah. Ke bawah, ke atas ya. Terus si Bandar Poren pun sudah ngambil lagi sini ya. Tapi dia ada pembuangan nih, 1 hari ngebuang ya. Tapi pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya. Nah teman-teman, jadi ini si PTPS masih ada peluang untuk up teman-teman ya. Nah nanti teman-teman apabila ada tanda kenaikan yang di level 185 kejemput dengan body, cenderung dia akan bisa naik lagi kemana? Nih ada arahnya. 230 ada target selanjutnya. Saya tulis target tanggal 06 0925 ya. Tetapi apabila disentuh sama shadow aja, hati-hati dia bisa turun kembali ke bawah, bisa ke level 163 ya. Tapi kalau ditulis gitu langsung dikit, asal ada lebih dikit aja 1 tick aja teman, cenderung dia akan uptrend teman, karena sudah nge-break kan ada sini, sudah mulai di-break gitu teman. Makanya targetnya 230. Kalau harga tengah berapa targetnya? Di angka 221 ya. Ada nggak saya punya target 221? Nih. 221 saya tidak punya target, tapi 232 ada target teman-teman ya. Di sini targetnya 232. Berarti target saya itu di atas harga tengahnya, teman-teman. Nah, berbanding 10 tick dan teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk PTPS masih ada peluang naik ya teman-teman, asal dia tidak dijebolkan di area 143. Standarnya itu turun sampai ke angka 165. Hati-hati kalau sudah mulai turun ke bawah, tunggu sampai betul-betul dia kembali lagi kepada realnya. Apa realnya itu? MA 10 di bawah menuju ke atas. Walaupun di sini kalau contohnya sudah mulai masuk ke real lagi, nah itu biasanya uptrend kembali teman-teman ya. Masih ada target kenaikan ke harga tengah ataupun ke angka 230. Sampai atas ada teman, sampai berapa nih 414 ya. Nah, sampai ke 414 masih punya tanda kenaikan. Posisi lagi uptrend, Bandar Poren pun cenderung masih ada di dalam, walaupun kemarin keluar Bandar Lokal masih ngambil banyak teman sini nih. Teman perhatikan Bandar Lokal sini ngambil sejak tanggal 16 Juni. Ngambil ada pembuangan wajar, di sini kan harga tertinggi aja masih dijual, tapi harga tertinggi pun dia masih masuk. Sehingga sama teman-teman ya. Jadi harga tertingginya ngejual di area sini nih. Ya, tapi di harga tinggi pula dia masuk, artinya masih ada potensi untuk kenaikan. Nah, dia syaratnya harus nge-break dulu kan 187 dikit aja, 190, 188 teman-teman ya. Yang penting harga yang saya targetkan untuk tanda kenaikannya sudah mulai dilewati, cenderung dia akan up bisa ke level 230. Sip, teman-teman ya. Saya cukup sekian dulu teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi karena udah mulai 1 jam ya. Nanti kita bahas untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah, jaga kesehatan, dan ciao.